Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Oktober 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Tentu saja bersama saya Tanita Patiasinah, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, pria di Ambon menemukan mata kail saat santap nasi Padang. Bukan belatung, kali ini warganet dihebohkan dengan temuan mata kail dalam sajian nasi Padang. Temuan itu direkam dan diunggah lewat akun TikTok @pabloiscoba3 pada Senin 30 Oktober 2023. Dalam video berdurasi 13 detik itu, seorang pelanggan kaget gegara menemukan mata kail atau mata pancing dalam lauk sebungkus nasi Padang yang sedang disantapnya. Sambil menunjukkan mata kail itu, pria dalam video tersebut mengatakan sebungkus nasi Padang itu dibelinya dari salah satu rumah makan nasi Padang di kawasan Jalan Kapitan Ulupaha Ambon. Kini video itu telah ditonton sebanyak 52,2 ribu netizen dan mendapatkan 894 likes dan 279 kali dibagikan. Para netizen saling beradu argumen di kolom komentar, tercatat sebanyak 103 komentar. Sementara itu akun @darkcloud mempertanyakan apakah daging ikan sudah dibersihkan atau tidak sehingga terdapat mata kail. Beruntungnya si pembeli belum sempat memakan mata kail tersebut. Pasalnya jika sampai tertelan, mata kail tidak dapat dicerna oleh lambung hingga menyebabkan gangguan pencernaan. Hal itu disampaikan Dr. Aldi Valentino Mahecarenda, dikutip dari laman kesehatan alodokter.com. Dia menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Jika mata kail tidak bersifat anti karat, maka dapat menimbulkan masalah pencernaan yang lebih parah. Tribuners, dua mobil tabrakan di Tawiri, beruntung tak ada korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Dr. J. Mena, tepatnya di depan lapangan tembak, Dusun Welawa, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada Senin 30 Oktober 2023. Tabrakan terjadi lantaran kendaraan roda 4 Suzuki Cross AKN 415K warna abu-abu muda melaju dari arah Tawiri menuju bandara mengalami oleng ke kanan. Nasnya dari arah berlawanan, kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia warna hitam tengah melaju. Tabrakan hebat pun tak terhindarkan sehingga mobil Suzuki yang dikendarai Fata 22 tahun mengalami penyok pada bagian depan. Hal ini juga dibenarkan Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai dalam keterangan yang diterima Selasa 31 Oktober 2023. Sementara mobil Xenia yang dikemudikan Apian Dodi Ewi 32 tahun mengalami kerusakan pintu kanan, juga kacanya pecah. Janet menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya saja pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 Suzuki mengalami luka-luka. Pemerintah Kota Ambon menetapkan 14 hari status tanggap darurat pasca kebakaran rumah di kawasan Gudang Arang, Ambon. Pemerintah Kota Ambon menetapkan 14 hari tanggap darurat pasca kebakaran di Gudang Arang, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Masa penanganan darurat itu ditetapkan saat penjabat Wali Kota Ambon, Bodewi Nuwatimena, didampingi Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase serta sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah kota melakukan peninjauan di lokasi. Selama 14 hari itu, pemerintah kota akan memfasilitasi dan memberikan bantuan sepenuhnya kepada para pengungsi. Penanganan pengungsi itu sesuai prosedur bencana yang ditetapkan. Dijelaskan untuk kepemilikan rumah sah, pemerintah kota akan memberikan dana stimulan sebanyak 15 juta rupiah sesuai aturan. Selain itu, memberikan alat masak dan makanan pokok. Diberitakan sebelumnya 10 unit rumah warga di kawasan Gudang Arang, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon, hangus terbakar. Awal mula kebakaran terjadi sekitar pukul 5 pagi hari, Minggu 29 Oktober 2023. Terdapat 51 jiwa yang terdampak dari kebakaran itu. Hari terakhir jabatan, Tribunus Bupati Tahir Hanubun pamit untuk ribuan ASN. Stadion Marenlanggur dibanjiri sekitar 2.000 aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ribuan pegawai pemerintahan itu hadir untuk syukuran akhir masa jabatan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dan wakilnya Petrus Beruatawarin. Diketahui masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malra berakhir hari ini Selasa 31 Oktober 2023. Kompak mengenakan baju korpri, para abdi negara itu mendengarkan berbagai kesan akan sosok hingga kepemimpinan Bupati dan Wakil, serta pesan akhir masa jabatan Tahir Hanubun yang disampaikan setelahnya. Dia pun meminta maaf atas berbagai kekurangan selama memimpin kabupaten berjuluk Aini Ain ini. Hanubun juga mengingatkan agar menjaga netralitas, marwah, dan wibawa ASN di momen politik 2024 mendatang. Semua karena cinta. Baik, untuk kami bersama bahwa kita sebutkan oleh artis dari Ibu Kota Provinsi Maluku. Ya. Baru datang, baru dijemput, sudah ada di sini. Datang? Pastinya mau. Pastinya mau. Iya. Oke. 5 tahun masing-masing mau berjalan sama-sama. Terbenas acara syukur akhir masa jabatan Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun penuh haru. Acara syukuran akhir masa jabatan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dan Petrus Beruatawarin Selasa 31 Oktober 2023 spontan jadi pemandangan mengharukan. Walaupun suhu mencapai 36 derajat Celcius tak lantas menyurutkan semangat ribuan aparatur sipil negara mengikuti acara tersebut. Stadion Marenlanggur nampak ramai dengan ribuan ASN yang kompak mengenakan seragam korpri. Suasana haru benar-benar menyelimuti Stadion Marenlanggur siang itu saat Bupati yang dikenal humanis tersebut turun dan menyapa satu persatu ASN. Nampak jelas Bupati Malra dan istri berkali-kali menyeka air mata ketika berpamitan. Begitupun ratusan ASN seakan terbawa suasana sehingga air mata mereka pun turut berderai, menahan haru karena 5 tahun bersama-sama bukanlah waktu yang singkat. Mengenakan kemeja putih berbalut rompi coklat, Hanubun didampingi Ketua TPPKK Malra, Eva Hanubun, nampak memasuki stadion yang diiringi upacara seremonial dan disambut riuh tepuk tangan ribuan ASN. Suasana apel berjalan normal-normal saja, namun begitu Bupati memberikan sambutan, sontak suasana menjadi sangat berbeda.
Bupati yang akrab disapa MTH ini memang biasanya selalu bersemangat dan berapi-api dalam memberikan sambutan, kadang diselingi humor. Namun hari ini saat memberikan sambutan, Roman wajah Bupati nampak sedih. Suaranya terbata dan bergetar karena harus berpisah dengan pejabat dan ASN Pemkab Malra yang sudah 5 tahun ini menjadi mitra bersama memajukan daerah ini. Dia berharap kinerjanya selama 5 tahun ini menjadi pijakan untuk menentukan masa depan Malra. Nampak Forum Kerukunan Umat Beragama turut memberikan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Oleh artis dari Ibu Kota Provinsi Maluku. Ya. Baru datang, baru dijemput, sudah ada di sini. Datang, Pastinya mau. pastinya. Iya. Oke, 5 tahun masing-masing mau berjalan sama-sama. Oleh artis dari Ibu Kota Provinsi Maluku. Ya. Baru datang, baru dijemput, sudah ada di sini. Datang, Pastinya mau. pastinya. Iya. Oke, 5 tahun masing-masing mau berjalan. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 31 Oktober 2023. Saya Tanita Patesina undur dan rekan yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat memasuki bulan November, Tribuners. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal